Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita dalam program Kampungku yang dalam 1 jam ke depan akan memberikan beragam informasi unik, menarik dan juga tentunya informatif terkhusus tentang Sumatera Selatan nih. Potensi wisata, kuliner, budaya, sosial, masyarakat dan hal-hal unik lainnya. Betul sekali, dan buat para pemirsa yang ingin kampungnya kami ekspos bisa langsung menghubungi kontak yang ada di bawah sini. Nah, benar banget Safa, seperti yang udah Safa bilang bahwa pemirsa yang ada di rumah ingin kampungnya diekspos, tinggal hubungi aja nomor yang ada di bawah ini. Dan kita sudah merangkum beberapa informasi dan juga hal-hal unik yang ada di Sumatera Selatan. Yang pertama, kita bakal kemana dulu nih Safa? Yang pertama kita bakal ke kampung yang menanam banyak sekali laos. Dan juga ternyata laos ini itu merupakan program percepatan pangan juga nih Suwarna. Oh, nih Safa sebagai seorang calon ibu rumah tangga nantinya, iya, tahu nggak bedanya laos, lengkuas mana? Jahe kunyit mana? Aku bisa sih bedain bisa ya, walaupun sedikit. Ini bener nggak ya laos ini apa lengkuas gitu? Harus dicicip nggak sih? Enggak juga, itu beda, bentuknya juga beda. Bentuknya juga beda. Oke deh, aku terakhir megang laos itu waktu Asian Games 2000. Oh, itu negara. Iya, itu negara. Aku juga sih tadi tuh mau jawabnya, aku juga pegang negara sih kemarin. Oke. Nah, Safa, langsung saja kita saksikan bagaimana sih potensi budaya Laos dan juga lengkuas yang ada di Merah Mata Banyuasin. Betul ini dia sekali. liputannya. Apa? Desa Merah Mata adalah salah satu desa di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Cukup dikenal sebagai tempat para petani sawah dan sayuran. Hampir mayoritas warga di Desa Merah Mata ini berprofesi sebagai petani, mulai dari petani padi, singkong, sayuran, dan laos atau lengkuas. Setiap kali kita melintas di jalur jalan lintas yang melewati desa ini, kita akan menyaksikan pemandangan hamparan sawah dan kebun lengkuas atau yang kita kenal dengan laos yang membentang sejauh mata memandang. Ini tuh macam kami bikin pakan ternak sama Iya, untuk lada. Inilah sebagian besar mata pencaharian warga Desa Merah Mata untuk memenuhi kebutuhan hidup. Besok lah mungkin ada kabar. Tadilah sudah semalam cari, dia belum balik. Ininya pagi-pagi ke rumah tadi tanya. Laos ini sudah hampir 10 tahun. Hampir kurang lebih 10 tahun sudah ada di Desa Merah Mata. Alhamdulillah bisa jadi penopang kehidupan masyarakat Desa Merah Mata, khususnya para petani Laos. Alhamdulillah. Dari ibu-ibu sampai petaninya ada kegiatan untuk menambah kebutuhan hidup dari Laos. Kalau untuk khusus Desa Merah Mata dalam satu malam itu sekitar hampir 1-2 ton dalam satu malam. Sejak hampir 10 tahun terakhir, kurang lebih 67 hektar lahan sawah yang biasanya ditanam padi, saat ini telah dimanfaatkan sebagian warga mulai untuk ditanam dengan tanaman lengkuas atau laos. Hasilnya perekonomian warga makin meningkat, terlebih di saat harga laos mencapai 10 hingga 15.000 rupiah per kilogramnya. Ya, mayoritas sebelum ada laos ini kan petani padi. Setelah ditemukan dengan mencoba tanam laos, mulai masyarakat beralih ke tanaman laos karena apa? Perawatan mudah. Sekali menanam 3 bulan per 3 bulan bisa panen. Dan alhamdulillah dengan sekarang beralih ke petani laos ini, taraf ekonominya mulai meningkat. Alhamdulillah, padat karya, terutama ibu, anak bisa berperan semua. Dari mulai penanaman sampai ke pasca pemasaran. Dalam satu hari tidak kurang dari 1 ton laos yang dipanen dan dijual warga kepada tengkulak, yang nantinya akan dijual kembali ke pasar induk Jakabaring hingga juga ada yang dijual sampai ke Pulau Bangka.
Berinovasi dalam penggunaan lahan yang dilakukan oleh warga Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin ini tak hanya dapat menjaga ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, tapi juga dengan sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, Safa, rupanya memang kalau kita sadar bahwa hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, apa sih cuman bahan dapur gitu kan, cuman keperluan masak. Cuman kalau dibudidayakan dengan lahan yang luas gitu kan bisa menjadi nilai ekonomis juga Betul tentunya. sekali, dan juga masuk dalam program percepatan pangan, karena kan yang namanya lahan pangan itu penting banget untuk menyandang papan dan pangan. Betul, intinya untuk makan. Betul lah, intinya buat makan lah ya. Nah, Safa, selanjutnya ini kita beralih ke Kota Prabu Muli. Kalau kita ingat Kota Prabu Muli, berarti kita ingat buah jeruk. Nanas dong. Nanas Tidak ya? jeruk dong, enggak tapi jeruk. nanas. Nanas. Tapi kita pasti udah bosen lah, maksudnya nanas. Udah dijadiin selai bisa, ya dijadiin sirup bisa, Betul. dijadiin bolu bisa. Tapi Apalagi kamu tahu nih? nggak, kalau misalnya serat nanas itu bisa dijadikan bahan untuk tekstil. Oh, Dan ternyata nih ya, serat nanas yang ada di Prabu Muli itu menjadi bahan baku tekstil yang sudah diimpor ke luar negeri. oh, jadi dari daun nanas. Dari daun nanas. Yang kalau di tangan kita itu bisa jadi luka, tapi Betul. kalau di tangan orang-orang yang kreatif ini Itu bisa menjadi menjadi nilai. lebih banget dan bisa Iya. menjadi potensi-potensi yang bisa dibudidayakan. Nah, Iya, bisa jadi cuan juga. Cuan. Nah, kira-kira bagaimana pemirsa proses pembuatan tekstil dari serat daun nanas ini? Berikut cuplikan kami rangkum. Salah satu tempat pembuatan benang dari daun nanas yaitu di Jalan Belitung, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kota Prabu Muli. Lokasi ini berada di tengah-tengah pusat Kota Prabu Muli yang jauh dari lahan pertanian nanas. Namun, siapa sangka di sini merupakan tempat pembuatan serat daun nanas. Di tempat ini, daun nanas diubah menjadi serat yang menyerupai benang halus. Memang pembuatannya melalui banyak sekali proses dan memakan waktu yang tidak singkat. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum daun nanas ini diubah menjadi serat halus dan diekspor ke pasar internasional. Pertama, daun nanas yang digunakan harus berkualitas baik dan juga memiliki panjang minimal 65 cm. Daun nanas yang telah disortir kemudian diurai menjadi serat kasar menggunakan mesin khusus sebagai pemecah serat. Dalam proses ini, keahlian dan keterampilan menjadi faktor utama agar daun tidak putus dan rusak. Proses selanjutnya yaitu mencuci. Daun nanas yang sudah menjadi serat kemudian dicuci dengan air bersih. Sembari kembali disuir agar serat nanas benar-benar bersih dan halus. Usai dicuci kemudian memasuki tahap pengeringan. Proses ini membutuhkan waktu hingga 3 hari tergantung dengan cuaca. Serat daun nanas dijemur hingga kadar air 15%. Sampai kering ya. Untuk bahan baku sendiri diperoleh oleh petani nanas. Tak hanya di wilayah Prabu Muli, namun juga petani dari luar Prabu Muli. Seperti dari wilayah Kabupaten Muara Enim hingga Kabupaten Ogan Ilir. Itu Pak. Daun nanas itu karena kita nggak ada kebun, jadi kita beli. Oh, beli dari petani Beli nanas. dari petani. Kalau kita terima di sini,
Rp500 per kilo. Kalau kita ambil tergantung jaraknya, kalau jaraknya dekat kita ambil 400, kita ongkos kurangi ongkos, kalau agak jauh mungkin 300 ya. Itulah tergantung daerahnya. Kalau sekarang ini hanya 100 maksimal itu. Apa kendala kita? Kendala kita di bahan baku. Bahan baku. Bahan baku daun, itu bahan baku serat dari pabrik-pabrik penyangga ya, kayak Karangjaya, Sungai Bedah, itu kita beli kali ini. Cuman kalau yang di daerah-daerah penyangga itu bantuan dari wali kota. Masih tertumpang penuh di tempat Pak Agus ini, sementara Pak Agus sendiri harus mengejar produksi ekspor yang saat ini baru tercapai 100 sampai 120 kilo per bulan. Sementara permintaan dari pihak Nextepo Singapura itu minimal 1 ton. Jadi kita berusaha step by step, pelan-pelan, insya Allah pada waktunya nanti insya Allah tercapai. Upaya kita? Itu tadi, pertama kita akan selalu berusaha mencari pihak-pihak yang bisa membantu kita dengan mencari bantuan mesin dekultivator, di samping itu menambah tenaga kerja SDM kita. Menurut Sudarusma, dalam sebulan membutuhkan hingga 5 ton daun nanas. Setiap 1 ton daun nanas dapat menghasilkan sekitar 20 kg serat. Dirinya mengaku saat ini hanya sekitar 100 kg serat daun nanas yang mampu diproses setiap bulannya. Selain faktor cuaca, bahan baku menjadi kendala penting dalam memenuhi permintaan serat daun nanas. Setelah melalui proses pengeringan serat daun nanas yang sudah berkualitas super siap diekspor, serat daun nanas asal kota Prabu Muli ini dikirim ke negara Singapura untuk kebutuhan di perusahaan Nextepo International sebagai bahan baku tekstil, sepatu, hingga bahan baku olahan lainnya. Nah, Suwarna, ternyata nih ya serat nanas ini sudah diekspor ke luar negeri, salah satunya di Singapura. Oh, jadi kabarnya sekarang warga Singapura itu badannya banyak luka. Tidak Oh, dong, enggak kan ya? kita udah Oh, kirim udah. yang berbentuk Oh, nanas. aku kira masih dalam bentuk daun nanas Tidak yang tajam-tajam, dong. enggak ya? Oke deh Balkis, kalau gitu nanti kita masih akan menyajikan beragam informasi unik dan menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Kampung. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama program Kampungku, dan selanjutnya kita akan masuk ke desa mana ini? Kita Suwarna? akan ke nggak jauh-jauh dari Palembang. Kalau lewat tol itu sekitar 2 jam kali ya? Tidak Oh, dong, enggak ya? sekitar 40 menit lah ya. Enggak, sekitar 1 jam. Oh ya udah, mungkin nanti kita coba dulu lah ya, balik ini kita langsung naik tol kira-kira berapa jam ke sana. Biar perdebatan itu nggak sia-sia, nanti kita bakal vote di Instagram kita masing-masing. Berapa jam dari sini ke Oki kalau lewat tol? Betul sekali. Emang ada apa nih Suwarna di Oki? Safa, di Oki ini ada salah satu desa terbaik yang sering menjadi langganan kalau ada pemilihan desa-desa, mulai dari keindahannya, Betul. kebersihannya, kerapihannya, dan juga perbaikan sistem manajemen dari perangkat-perangkat desanya. Kayaknya aku tahu deh kampungnya itu. Namanya itu Like Forward Village. Oke, itu kalau nggak salah kampungnya itu ada tanaman, bukan hanya tanaman hias ya, tapi Benerin juga dulu dong, ada- aku tadi udah ngomong bahasa Inggris. Iya, apa itu artinya? Suka maju, Oh iya, suka maju. like forward ya. Oh Iya. iya betul, suka maju berarti dia sering keliling-keliling dong. Nah, jadi di desa ini Kamu balas juga dong kalau aku Oh iya. jawab misalnya Nah, seperti jadi itu. di desa ini selain dari memang
sering menjadi desa percontohan, ada juga apa lagi Balkis? Di desa itu tuh juga ada tanaman hias, tapi yang bisa dimanfaatkan menjadi obat-obatan. Oh, jadi memang kepala desa menyarankan kalau pusing langsung makan obat-obatan yang berbentuk. Langsung makan aja tanamannya itu. Enggak, ini bohong ya, hoax ini, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Jadi banyak tanaman obat yang sering juga dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk gejala-gejala penyakit ringan. Nah, daripada makin penasaran bagaimana sih kondisi keindahan Desa Sukamaju yang ada di Oki ini. Kita langsung ke sana atau kita ajak aja pemirsa ke sana? Kita nanti siang, ini pemirsa besoknya aja lah, besok aja kayaknya. Kita meninjau kembali ya, kita tinjau kembali. Sekarang pemirsa dulu, kita langsung saksikan ini dia cuplikannya. Nanti kami persilakan menilai desa ini. Desa Sukamaju, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, merupakan desa terbaik di Kabupaten Oki. Nyaris di setiap tahunnya, desa terbaik di Kabupaten Oki selalu diraih Desa Sukamaju ini. Bahkan Desa Sukamaju menduduki peringkat 3 desa terbaik di Sumatera Selatan. Tentu desa ini memiliki keunggulan dari desa lainnya, terutama di Kabupaten Oki. Bila kita berkunjung ke Desa Sukamaju, predikat sebagai desa terbaik sepertinya layak disematkan di desa ini. Desa ini terkenal dengan tata ruang desa yang tersusun rapi, bersih, dan masyarakatnya dikenal dengan kegotong royongannya. Desa ini juga terkenal dengan keramahan penduduknya, serta keamanan desa yang terjamin. Sound up. Nilai-nilai positif yang ada di desa ini akan kita bawa dan kita tulurkan kepada desa-desa yang lain, karena sesuai dengan tagline dari Bapak Bupati, membangun Oki dari desa, ini salah satu contoh pelaksanaan pembangunan dilaksanakan di tingkat desa. Selain itu, keunggulan lain dari desa ini, Desa Sukamaju menjadi pilot project Desa Maju dengan menerapkan teknologi untuk mengakses kebutuhan dan keperluan warganya. Nah, yang paling fenomenal, tentunya di Desa Sukamaju ini di setiap RT-nya terdapat taman yang ditanam beragam tumbuhan obat-obatan, di mana bila warganya sakit, tanaman obat-obatan ini bisa diambil kapan saja. Taman-taman ini tertata rapi di setiap RT. Sukamaju ini tentu desa yang sangat luar biasa sekali. Berapa kali kami sampaikan bahwa potensinya tentu sangat luar biasa sekali. Yang pasti gotong royong masyarakatnya sangat luar biasa, itu jadi modal utama. Kebersamaan masyarakat menjadi modal utama. Contoh yang kita lihat dan kita saksikan, memang program-program ini sama sekali tidak ada unsur-unsur dari dana-dana yang sifatnya adalah dana-dana dari pemerintah, tapi benar-benar lahir dari kebersamaan masyarakat, gotong royong masyarakat demi desanya maju yang lebih baik. Inilah sosok Desa Sukamaju, Kecamatan Lempuing Jaya. Jaraknya kurang lebih 1 jam dari ibu kota Oki, Kayu Agung. Nah, Suwarna, ternyata kalau misalnya kita tinggal di situ, kita tuh lebih gampang buat cari obat-obatan herbal. Kira-kira nih ya, kamu kalau tinggal di sana mau nggak tanpa ke apotik kira-kira? Atau di situ nggak ada apotik kali ya? Aku sih jarang sakit ya. Oh, jarang sakit, iya. Sebenarnya aku juga kanker sih ya, kantong kering soalnya. Kalau itu sih aku rasa belum ada tanaman yang belum ada tanaman yang bisa. Khasiat. Betul. Ada, apa? katanya itu tanaman janda bolong yang seharga 80 juta itu iya, kalau dijual kalau ya dijual sebenarnya lebih berharga dari harga diri ya. Sembuh juga. Nah, selanjutnya Safa, kita bakal ke Kota Palembang lagi. Oke, ke Kota kita balik Palembang lagi. Senternya Sumatera Selatan ya. Kita bakal ke daerah top 100
apa itu daerah? Kampung 100. Kampung 100. Baik. Kampung 100 yang ada di Jakabaring. Nah, jadi di sini bisa mungkin untuk referensi pemirsa yang ada di rumah juga yang lagi bingung ini rumahnya udah dicat ganti-ganti warna dari tiap lebaran, udah warna merah, warna biru, warna putih, warna merah lagi, itu tetap nggak bagus juga. Jadi warna apa nih kira-kira warna yang bagus? Tapi bukan warnanya, bukan warnanya, Safa. Tapi mungkin ini bisa menjadi ide bagaimana memanfaatkan pekarangan rumah supaya lebih bernilai ekonomis dan juga lebih bermanfaat lagi. Betul sekali. Karena yang terjadi di Kampung 100 ini banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk dijadikan tempat budidaya ikan, tanaman sayuran, dan juga untuk hiasan tanaman-tanaman lainnya. Oke, aku penasaran banget nih Suwana, dan pasti pemirsa penasaran banget ya. Ini langsung aja kita tonton cuplikan yang sudah kami rangkum untuk Anda. Hanya membutuhkan lahan 8 meter persegi, masyarakat sudah dapat bercocok tanam sayur mayur, buah-buahan, sekaligus budidaya ikan. Biaya berarti semakin tidak. Tanaman kolam terapung menjadi jawaban dari keresahan masyarakat urban yang ingin bercocok tanam dengan lahan sempit. Hanya dengan kolam 8 x 8 meter yang diisi air setinggi 45 cm, lalu dimasukkan 4 batu sebagai penopang, kemudian menaruh rangka rakit yang dibuat dari botol plastik bekas di atasnya. Rangka ini berfungsi sebagai alas pot tanaman. Selanjutnya, masyarakat tinggal menaruh pot tanaman di atas rakit tersebut. Baru sekitar 3 bulan dari yang kecil menu. Nah, ini sekarang 3 Ini kanila Pak ya? Ya, kanila. Ini sudah berapa bulan Pak? Ini diteburkan. Dengan menggunakan metode ini, masyarakat tidak perlu menyiram tanaman karena tanah akan menyerap air dari kolam. Kampung ini menanam beberapa jenis tanaman seperti pumpkin, tomato, eukaliptus, dan bayam Brazil. Selain bercocok tanam, masyarakat juga bisa membudidayakan ikan lele, ikan betok, dan ikan nila. Benjamin, warga kampung Top 100 Jakabaring, mengungkapkan bahwa metode ini merupakan penelitian yang sedang ia lakukan. Selain sebagai pemanfaatan lahan rumah yang sempit, penelitian ini juga sebagai inovasi baru dalam bercocok tanam dan membudidayakan ikan dengan biaya yang murah. Tanaman yang dihasilkan juga merupakan tanaman organik yang tidak menggunakan pestisida. Dalam konteks ini kita mulai merancang bagaimana supaya lahan yang sempit di daerah perkotaan, di kampung-kampung di perkotaan itu bisa dimanfaatkan secara produktif. Jadi lahannya kecil, tapi kita ingin produksinya lebih tinggi. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan yang biasa gitu ya, jadi cuma kita menggunakan kalau punya lahan katakanlah 4 meter persegi atau 8 meter persegi, cuma itu aja yang bisa kita budidayakan dengan macam-macam tanaman. Tetapi kalau kita melakukannya dengan sistem yang kita kembangkan ini, mungkin teman-teman mulai menyebutnya sebagai 3-in-1, ya, karena ada 3 komoditas pada lahan, bentang lahan yang sama. Ini kan tetap pada lahan, sebagai contoh di sini, itu tetap pada 8 meter persegi. Tetapi di bawahnya, lapisan layers yang paling bawah, kita bisa pelihara ikan. Umurnya sama dengan umur yang tadi Profesor. Dengan adanya inovasi dan giat bercocok tanam ini, membuat warga di kampung Top 100 Jakabaring tertarik dan ikut bertanam sayuran dan buah-buahan. Soalnya memang ini hobi. Jadi karena hobi tanam tanaman, kalaupun tidak punya lahan, saya memanfaatkan lahan yang kecil ini. Dan ini tidak produktif lahannya, tanahnya kurang bagus, maka saya gunakan pakai polybag. Polybag ini saya buat
Mulanya dari tanah, dari pekarangan itu tadi, dari rumput-rumputnya saya bakar, terus timbul tanah bakaran. Nah itu saya campur pupuk kandang, diaduk, terus masukin dalam polybag. Setelah tanaman berumur 15 hari, saya hamburkan pupuk mutiara. Pupuk lengkap NPK. Namanya pupuk NPK. Kalau di pasaran itu dikenal dengan pupuk mutiara. Dalam kantong 1 kilo itu. Jadi saya taburkan aja sedikit-sedikit. Alhamdulillah dengan demikian tanahnya juga cukup subur. Hampir sama dengan yang Pak Prof punya tadi. Najamuddin menambahkan, selain kegiatan bercocok tanam ini sudah lama ia lakukan, namun dengan adanya inovasi kolam terapung membuat ia semakin tertarik dalam dunia bercocok tanam. Ia merasakan banyak dampak positif dari bercocok tanam ini. Selain sebagai rekreasi, ia tidak membeli cabai di pasar ketika harga cabai melambung, melainkan cukup memetik di pekarangan rumah saja. Inovasi tanaman kolam terapung ini diharapkan dapat diterapkan juga oleh petani-petani kecil di daerah karena tidak membutuhkan biaya yang besar dalam pembuatannya. Nah Safa, jadi setelah aku lihat tadi cuplikannya, aku jadi punya ide. Nanti aku pulang ke rumah ini, aku mau langsung bikin botol-botol plastik itu. Aku pretelin semua. Oh, pretelin. Kamu nanti berarti minum 1 kardus gitu ya. Jadi botolnya bisa kamu pretelin. Botolnya aku bisa pretelin jadiin pot bunga. Oh, gitu, oke, kan? boleh. Yang ada aku pipis terus jadi. Nah, oke Safa, nanti kita masih bakal banyak menyajikan informasi-informasi unik lainnya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Kampungku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Kampungku. Baik, kita setelah dari Palembang kita akan bergeser. Ini bukan bergeser mungkin tapi lebih melompat ya. Karena daerahnya lumayan jauh nih Suwarna dari Palembang, yaitu di Musirawas Utara. Oh, kalau biasa dikenal itu Muratara. Betul sekali. Nah, Suwarna, di sana tuh ada lahan namanya lahan tidur yang dimanfaatkan untuk penanaman atau budidaya bawang merah. Jadi agak jahat ya, karena suka gangguin bawang putih. Betul, makanya dia sukanya tidur gitu situ, enggak ya? Jadi benar Safa, jadi sebenarnya banyak di daerah-daerah lain itu banyak lahan tidur yang tidak termanfaatkan dengan baik, yang hanya jadi semak-semak, kadang jadi tempat pembuangan sampah. Betul. Jadi daripada tidak termanfaatkan dengan baik, di Muratara ini tepatnya di desa Lesung Batu Muda itu dimanfaatkan sebagai untuk perkebunan bawang merah. Betul sekali. Nah, kira-kira gimana ya pemirsa untuk budidaya bawang merah itu sendiri di daerah Musirawas Utara? Langsung aja, ini dia cuplikannya untuk Anda. Pilihan untuk budidaya bawang merah bagi sebagian petani di desa Lesung Batu Muda bukan tanpa alasan. Selain pemanfaatan lahan tidur, budidaya bawang merah diyakini dapat mendongkrak pendapatan petani di saat ekonomi sedang lemah di masa pandemi COVID-19. Sejak 2 bulan menanam bawang merah, beberapa petani telah menikmati hasil panen mereka. Hasilnya cukup memuaskan, bahkan dalam 6 bedengan mampu menghasilkan 4 karung bawang merah. Anggota kelompok Tani Poktan Setia Mekar, Syaiful mengaku,
budidaya bawang merah di Desa Lesung Batu Muda berawal dari pemanfaatan lahan pengairan seluas 1 hektar. Dalam 2 kali periode tanam, petani mampu menghasilkan 1/10 atau 1 kilo bibit mampu menghasilkan 10 kg bawang merah. Dengan tingginya hasil produksi, pihaknya berencana kembali memperluas areal tanam bawang merah. Saat ini perluasan areal perkebunan bawang merah tidak hanya di Desa Lesung Batu Muda, melainkan beberapa wilayah dalam Kecamatan Nerawas Ulu. Yang ini sudah 2 periode ini. Cuma lahan yang ditanam ini itu sekitar seperempat hektar. Seperempat hektar ya? Ya. Kalau untuk hasil sendiri Pak, sejauh ini Pak, dari 2 periode panen itu Pak? Itu kalau periode pertama itu 1/10. 1/10 ya? 1/10. 1 kilo berarti dapatnya 10 kilo. 1 kilo bibit ya? Iya. Nah itu dapatnya 10 kilo. Kan dengan uji coba ini kan banyak nih petani-petani ini sudah mulai tertarik. Contohnya hari ini kan bukan cuma petani yang ada di Desa Lesung Batu Muda, tapi dari desa-desa lain juga mereka pengen ikut hadir di sini, ingin melihat ya kan bagaimana prospeknya ke depan. Dan ternyata bawang merah ini dari segi ekonomi cukup menjanjikan. Pertama umurnya pendek, cuma 55 sampai 60 hari. Kemudian kalau dirawat dengan baik juga sangat menguntungkan. Jadi ke depan harapannya itu ini bisa kita kembangkan untuk skala yang lebih luas lagi. Meski masih tergolong baru, petani bawang merah di Desa Lesung Batu Muda diproyeksikan mampu mendulang keuntungan desa. Nah, Safa, semoga ini bisa menjadi contoh untuk pemirsa yang ada di rumah bahwa lahan tidur yang sering kita jumpai di beberapa daerah itu bisa dimanfaatkan loh. Bukan hanya untuk bawang merah ya, banyak sekali perkebunan-perkebunan yang memanfaatkan lahan yang tidak perlu luas-luas banget. Ini bisa dijadikan lahan perkebunan yang bernilai ekonomis. Betul sekali. Nah, Suwarna, kalau tadi kita sudah bahas lahan tidur, kita nggak boleh males-malesan juga ya. Jadi kita harus rajin-rajin kita ke daerah atau di kampung di Palembang. Gimana? Kemana lagi kita, Safa? Jadi di kampung yang ada di Palembang ini ada ibu-ibu yang memanfaatkan bahan-bahan plastik seperti yang kamu ingin buat tadi, yaitu wadah tanaman ya. Nah, sekarang ibu-ibu itu membuat kerajinan dari kantong plastik ataupun dari bahan baku plastik. Oh, jadi ini merecycle bahan-bahan limbah. Sekali. Jadi kalau bekas minuman, bekas cat, kan juga limbah plastik lainnya itu bisa dimanfaatkan kembali, bisa jadi kalau nggak salah bukan hanya jadi pot bunga saja, jadi hand bouquet, jadi souvenir, itu bisa dimanfaatkan dan juga bisa diolah menjadi beragam alat-alat kreativitas lainnya. Keren banget. Applause buat ibu-ibu yang ada di daerah Dua Ilir ini. Betul sekali. Buat pemirsa yang penasaran, mending ikutin kita aja bagaimana pembuatan souvenir dari bahan baku limbah tadi. Langsung aja, ini dia cuplikannya untuk Anda. Sampah plastik saat ini menjadi masalah yang memicu kerusakan lingkungan. Hal ini membuat para ibu-ibu memanfaatkan sampah plastik menjadi barang bernilai. Berawal dari para ibu yang mempunyai usaha makanan dan minuman. Dari usaha tersebut menghasilkan sampah plastik yang dapat diolah kembali. Ini diplastikin lagi. Yang ini dengan ini aja, dengan Sampah plastik yang dihasilkan seperti sendok plastik dan box dessert kantong plastik. Dari sampah plastik inilah dimanfaatkan menjadi barang yang cantik dan menarik serta memiliki nilai jual. Tidak. Kayak disusun-susun dulu. Nah, ya.
Dari sampah plastik ini juga dapat diolah menjadi souvenir untuk acara akikah, bukit bunga, bunga hiasan untuk di ruang tamu, serta dapat menjadi pot bunga plastik yang dapat memperindah ruangan. Waktu pandemi COVID kemarin, kita beli makanan banyak sekali yang online ya, seperti bakso, mie ayam, pempek, itu banyak sekali sendok plastik bekas sama mangkok bekas pempek bakso itu kan banyak. Untuk mengurangi sampah, kami bersama komunitas berinisiatif untuk membuat bunga. Alhamdulillah sih sudah banyak seperti ini. Ada untuk souvenir akikah ya, untuk akikah. Ada juga untuk souvenir nikah. Ada juga bunga plastik, bunga ini bunga teratai. Yang pertama tuh kita buat bunga tulip ya. Yang pertama sekali tulip. Dari 5.000 sampai 15.000 ya setangkai, tergantung ininya, tergantung bahannya, tergantung motifnya. Kalau mawar kan agak susah ya, itu lebih mahal. Atik, pengolah sampah plastik, mengatakan saat pandemi banyaknya waktu luang, sehingga ia menghasilkan ide untuk mengolah sampah plastik menjadi barang yang unik. Harga bunga plastik dijual dari harga Rp5.000 sampai dengan Rp15.000 per tangkai. Serta bunga plastik dijual per bukit bunga dan per pot bunga, tergantung selera dari para pembeli. Masih pakai UMKM lagi, aduh. Nah, Safa, ini kan pakaian aku udah cowok mamba banget gitu, cowok mamba gitu kan. Kalau Safa ini apa nih? Kalau aku cewek langit aja lah, karena baju aku kan warnanya biru kan, jadi sebersih langit. Iya deh. Nah, salah satu juga aku pengen jadi cowok mamba tuh biar maco, biar pekerjaan laki-laki itu aku bisa semua. Emang kira-kira apa sih pekerjaan yang laki banget itu? Pekerjaan yang laki banget itu kan yang pakai peralatan berat gitu loh, yang pakai cangkul, pakai pisau, pakai apa-apa. Nah, tapi nanti kita akan main-main ataupun kita bakal jalan-jalan ke daerah yang banyak banget pandai besinya. Oh, banyak alat-alat yang memang itu support banget untuk kegiatan laki. Betul sekali. Bagi pemirsa yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Kampungku. Baik, terima kasih pemirsa, dan masih bersama program Kampungku bersama Suwarna dan juga Safa. Iya, kalau biasanya aku tuh biasa dipasanginnya sama Yohan. Jadi udah itu trending sih di Twitter, ada hashtag gitu kan. Jadi Suwarna dan Yohan gitu ya. Aku juga mau deh jadi trending biar aku bisa for your page gitu kan. Nggak apa-apa, jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, jadi silakan dipilih antara hashtag Suwarna Yohan atau Suwarna Safa. Ya, bisa langsung vote di bawah ini, vote di bawah itu sekali vote 2.000 ya katanya. Oh gitu ya, ketik nggak kira-kira bertarif, betul sekali. Nah, Safa, selanjutnya sesuai dengan janji aku tadi, kita bakal jalan-jalan ke daerah yang banyak banget pandai besinya. Atau cowok lakinya. Cowok laki gimana sih? Oh ya, cowok kan cowok laki gitu ya. Iya, yang laki banget kegiatan-kegiatannya yang mensupport dari untuk pisau, cangkul, golok, samurai, katana, celuri, semuanya dong itu. Nah, jadi di desa yang ada di Batu Raja Timur ini, tepatnya ada di desa mana
mana, Safa? Di Desa Talang Jawa, yaitu di Batu Raja Timur. Bener banget. Di sini banyak sekali pengrajin ataupun pandai besi yang masih aktif sampai sekarang, Safa. Betul sekali. Dari tahun 90-an sampai sekarang masih memproduksi beragam barang-barang kebutuhan untuk berkebun. Betul. Untuk bertani. Pokoknya banyak sekali lah kebutuhan dengan menggunakan pandai besi ini. Dan ternyata ini Suwarna ya, pandai besinya dia itu dari turun-temurun tahu bisa bikin pandai besi itu. Nah, bagaimana kira-kira cuplikannya nih pemirsa? Langsung aja kita ikutin cuplikan yang sudah kami sediakan untuk Anda. Inilah suasana Talang Jawa, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kawasan ini padat dengan pemukiman penduduk. Aktivitas warganya bisa dikatakan biasa dan sama dengan perkampungan lainnya. Namun, yang membedakan di sini ada beberapa warga yang masih mempertahankan kerajinan lokal. Seperti halnya pengrajin pandai besi sejak lama dan masih beraktivitas hingga saat ini. Markam, seorang pengrajin pandai besi ini misalnya, ia mulai menggeluti pekerjaannya sejak tahun 1982. Dulu di kampung ini banyak sekali pengrajin yang pandai besi, hingga memudahkan dirinya untuk belajar mengasah keahliannya. Berbeda dengan saat ini yang jumlahnya terus berkurang. Oh, berarti ditutus. Ditutus ya? Ditutus, dia lebar kan, ya prosesnya 1 jam itu jadi. Kapan terlalu panas, besi itu bisa putus. Itu keadaan kita dikontrol. Kadang kapan lupa ingatan, ya lalai. Meleler dia, fatal ya, bisa lagi ya, putus kalian. Jadi itulah kapan kita lalai kan, ya lupa, ya kebakaran, ya putus. Api berjalan terus kan, jadi harus dikontrol, dilihati kan. 1 menit, setengah menit lihati ya. Peminatnya gimana, Pak? Peminatnya ya dari kalangan, karena dari dusun-dusun. Produksi yang dihasilkan seperti golok, pisau, dan kapak. Bahkan ia juga bisa membuat alat pertanian seperti cangkul. Untuk pembuatan sendiri, ia masih menggunakan tenaga manual dan alat tradisional. Bahan pembuatan kerajinan menggunakan besi per mobil. Awal pembuatan memanaskan besi pun masih menggunakan panas dari arang. Setelah besi dan logam panas dipukul dengan palu secara bertahap dan berulang sampai terbentuk apa yang diinginkan. Waktu pembuatan 1 golok diperlukan kurang lebih 1 jam. Hal ini juga diperlukan kontrol pemanasan api sehingga tidak menyebabkan besi meleleh dan menyebabkan kegagalan dalam pembuatan. Hasil pandai besi ini masih dipasarkan di sekitaran Batu Raja Oku. Untuk harga sendiri mulai dari Rp80.000 hingga Rp100.000 tergantung dengan ukuran. Hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Ya, untuk kehidupan di masyarakat, untuk masalah ekonomi sangat menunjang karena dia merasa berdikari. Dalam hal ini kami dari pihak perangkat kelurahan sangat mendukung dengan apa yang menjadi kegiatan motivasi dari Bapak Sarkana. Ketua RW 03 Talang Jawa menambahkan, usaha ini diharapkan dapat terus dilestarikan, terlebih lagi warga sangat membutuhkan peralatan pertanian yang murah. Nah, Safa, seperti yang kita lihat dari liputan tadi, memang pandai besi ataupun pengrajin besi yang ada di Batu Raja Timur, tepatnya di Desa Lesung Batu Muda ini masih banyak sekali yang aktif, yang sampai saat ini masih memproduksi alat-alat kebutuhan untuk bertani, berkebun, dan lain-lainnya. Tapi kalau aku ada saran sedikit, Safa, karena aku juga termasuk yang hobi banget ini untuk mengoleksi. Nah, jadi ada golok yang bentuknya cantik, keris-keris, itu aku suka. Gambarnya, atau bentuknya kayak apa tuh?
tuh biasanya? Motif-motifnya motif kembang dadar gitu. Oh, kembang dadar, Kayaknya nggak kemudian laki ya. bentuk naga, Bentuk ini naga. naga besaung, Naga kan ya? Oh, itu besaung. songket Itu dong. cakep. Nah, Safa, selanjutnya kita bakal ke daerah Lubuk Linggau. Oke, kita ke daerah Lubuk Linggau. Biasanya Lubuk Linggau itu terkenal dengan durennya. Kalau Prabu Muli nanas, kalau Linggau itu duren. Sama alpukat. Oke, ya betul. Sama alpukat. Jadi alpukat, duren, dikasih keju, dikasih susu, Oke. diaduk. Wah, enak Ya, banget. semoga ada mau ini ya bagi ke kita ya. Iya, semoga. Nah, jadi Safa, di Lubuk Linggau ini kita kan sebagai daerah yang potensi wisata, potensi budayanya itu luas banget. Salah satunya di Desa Ceremetaba. Oke. Ini yang mulai aktif untuk membuat motif batiknya tersendiri. Oke. Nah, jadi di sana ada motif batik degian ataupun motif batik duren. Oke. Nah, bisa itu jadi ini batik ciri itu khasnya. Mungkin kita nanti siaran selanjutnya atau kampungku selanjutnya bisa lah ya pakai batik duren Iya, itu biar ya. biar aku nggak cowok mamba terus nih. Iya, Aku biar butuh aku yang nggak berwarna. jadi cewek langit terus. Kita Iya. kapan-kapan jadi cewek buah, Cewek yaitu buah. cewek duren ya. Cewek duren dan Betul cowok sekali. duren. Oke, Nah, udah Safa. langsung aja nih ya pemirsa, kita lihat cuplikan yang sudah kami sediakan tentang batik duren ini. Kampung Kelurahan Ceremetaba merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau. Di kampung kelurahan ini terbilang cukup beragam, didiami dari berbagai warga pendatang, mulai dari warga daerah tetangga hingga warga dari Pulau Jawa. Kampung Ceremetaba terdapat 10 rukun tetangga dengan 2.000 orang kepala keluarga, serta didiami hampir 6.000 warga. Di kampung ini ada salah satu usaha sentral kerajinan pembuatan batik para ibu yang tergabung dalam kelompok Rumah Batik Cerme yang berada di RT 03, Kelurahan Ceremetaba. Usaha pembuatan batik ini merupakan usaha rumahan yang terbilang baru saja berdiri sejak tahun 2019 lalu. Kegiatan pembuatan batik para ibu ini cukup menjanjikan. Hal ini lantaran batik yang dibuat bermotif khas buah durian. Untuk kegiatan pembuatan batik biasanya dilakukan 2 kali dalam seminggu. Untuk sekali produksi dapat menghasilkan 7-10 lembar kain batik durian. Ngomong kalau udah cantik aku lagi bisa. Ya, hari ini kita seperti biasanya, jadi setiap pekan itu ada kegiatan kumpulan ibu-ibu yang ada di RT 03 ini untuk belajar membatik. Jenis batik apa yuk kita buat? Batik duren, ya, yang pasti dibuat sekarang batik duren. Betul. Batik duren kenapa yuk? Karena ingin memperkenalkan batik yang ada di Kota Lubuk Linggau ini bisa keluar kota dan keluar negeri juga. Sementara yang kami bikin itu bisa beragam. Kalau yang sekarang kita bikin ini batik cap, yang itu juga ada batik tulis, terus ada juga campuran abstrak. Sekarang dari dinas-dinas yang ada di Kota Lubuk Linggau ini rata-rata juga ambil dari batik kita, lalu juga kita memasukkannya ke Dekranasda. Keberadaan kelompok Rumah Batik Durian Cerme cukup membantu perekonomian warga setempat, terutama ibu-ibu rumah tangga, di mana hasil penjualan batik yang dibuat dapat sedikit menambah penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, sudah itu kan pengen membantu perekonomian keluarga. Terus kalian ini batik kita sudah bisa buat batik? Ya, alhamdulillah sudah. Ya, alhamdulillah sudah banyak yang tahu lah ilmu batik. Yang tahu sudah banyak yang. Dengan adanya kerajinan batik ini membantu tidak ke ekonomi kita? Ya, membantu lah. Membantu ya. Kedepannya apa harapannya sih? Nah, harapannya kita pengen lebih baik lagi, lebih bagus lagi atau lebih berkembang lagi. Lebih berkembang. Sementara itu untuk pemasaran, kelompok Rumah Batik Cerme melibatkan hampir 21 ibu-ibu yang sebagian besar ibu rumah tangga.
Dan untuk wilayah pemasaran saat ini, kebanyakan dipesan oleh kantor dinas, Dekranasda Lubuk Linggau maupun beberapa sekolah. Diharapkan dengan keberadaan rumah batik Ciremai ini, kedepannya dapat menjadi sentra batik durian di kota Lubuk Linggau. Iya, durian ini. Sama Cak ini. Nah, Safa, sayang sekali informasi terkait batik durian tadi menjadi akhir dari perjumpaan kita. Betul sekali, tapi jangan khawatir pemirsa, minggu depan kita masih akan membersamai kalian lagi ya. Di masih dengan Suwarna dan Safa, Ya, semoga. semoga nanti bakal kita berdua lagi biar kita bisa jadi trending juga. Disip dong. Dipilih Suwarna, dipilih Suwarna ya. Safa. Suara Safa atau Suwarna Yohan ya gitu. Yohan aja deh. Oh jangan dong, Safa aja lah ya. Oke deh pemirsa, ya ini udah menjadi kita udah di penghujung acara, berarti sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi di Kampungku episode yang akan datang. Betul sekali. Dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah yang ingin kampungnya diekspos ataupun kita angkat ke layar kaca, boleh hubungi nomor yang ada di bawah ini. Betul Akhir kata, saya Suwarna Arman Putra. Dan saya Safa Sabira pamit undur diri dan bye-bye. Sampai jumpa.